al-ju' wal-'ats. Jangan-jangan kita seperti itu selama ini. Yang kita dapatkan dari puasa, yang kita dapatkan dari Ramadan itu kecuali dari haus dan lapar saja. Kenapa? Karena dalam prosesnya kita berpuasa, kita melupakan satu hal, bahwa puasa ini adalah salah satu jalan untuk mengendalikan nafsu kita, untuk mengendalikan al-hawa nafsu kita. Jamaah rahimahumullah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan buat diri kita, sejauh ini sudah sampai mana pengendalian kita terhadap hawa nafsu? Ini sesuai yang dikatakan oleh salah satu Syekh Al-Muhyiddin bin Arabi di dalam Futuhat Al-Makkiyahnya. Beliau mengatakan bahwa salah satu jalan untuk mengendalikan al-hawa nafsu ini adalah as-shaum, berpuasa. Jamaah sholat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya 3 ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan nafsu. Yang pertama di dalam surat Yusuf ayat 53, Allah berkata begini, wa ma bari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i. Di situ ada disebutkan dengan la'ammaratun bis-su'i. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i. Yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran ada yang namanya nafsu ammarah. Apa ini nafsu ammarah, jemaah rahimahullah, supaya kita kenal dengan nafsu kita? Karena nafsu ini cenderung mengajak kepada kekuatan. Dan ini hal yang paling sulit sekali kita lawan. Kenapa? Karena nafsu secara pengertian adalah dorongan yang halus secara psikologis, dorongan kejiwaan kita. Bahkan usaha mengendalikan hawa nafsu, usaha mengalahkan nafsu ini disebut oleh baginda Rasul dengan jihad. Saking sulitnya. Sebagaimana kita ketahui ketika baginda Rasul dengan para sahabat pulang dari perang Badar, baginda Rasul berkata begini kepada para sahabat, raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kalian ini sedang balik dari jihad yang kecil menuju kepada jihad yang besar. Jemaah, para sahabat kaget, bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jihad apa? Apakah ada perang yang panjang gede dengan Badar ini? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jihadul akbar adalah jihadul nafsi, perang melawan hawa nafsu. Makanya sering kita dengar di Ramadan ini setan dibelenggu. Kenapa kok kita tak tahu? Kenapa kita ada dorongan-dorongan kecenderungan untuk tidak patuh kepada Tuhan, kepada Allah? Karena memang dorongan hawa nafsu ini. Nah, yang pertama yang harus kita kenal adalah nafsu amarah. Nafsu amarah itu apa? Nafsu yang lebih cenderung keluar dari diri kita. Kalau kita contohkan nafsu amarah adalah marah-marahnya kita iri, dengki, culas, tamak, rakus, egois. Itu amarah kita, yang nafsu amarah kita. Nah, kalau nafsu amarah ini dominan di dalam diri kita, lebih menguasai diri kita, maka yang rusak bukan hanya diri kita, tetapi di luar diri kita, lingkungan kita, sahabat kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Penipuan bisa terjadi karena rakus kita, pencurian bisa terjadi karena kerakusan, bahkan korupsi dan lain sebagainya bisa terjadi karena rasa tamak kita. Berarti kalau itu terjadi, kita sedang dikuasai dengan yang namanya nafsu amarah. Lah, hadirlah saum
habiskanlah tenggorokan kita. Supaya apa? Nafsu terkendali. Supaya jangan marah-marah terus. Supaya dirinya terkikis, dengkinya terkikis, culasnya terkikis, egonya terkikis, merasa diri paling soleh, yang lain tak soleh. Setan itu nggak berhenti, nafsu itu nggak berhenti. Setiap ada kesempatan selalu aja mengajak kita ke dalam tubuh. Ketika kita sedang diberikan sedikit kesolehan oleh Allah, alhamdulillah